Halo teman-teman, gue Rivo dan kali ini kita akan ngobrolin seputar manajemen risiko dan asuransi yang kita akan lanjut dari yang video sebelumnya, yaitu kita sebelumnya udah membahas tentang manajemen risiko. Dan kali ini kita akan bahas tentang asuransi, ya kan? Nah, di asuransi ini kita akan bahas tentang 3 hal. Yang pertama mengenalnya dulu, dan kemudian kita akan lihat dokumennya, dan kemudian kita akan lihat klaim asuransinya bagaimana, gitu. Dan di mengenal asuransi kita akan bahas tentang apa itu asuransi, apa saja produk dari asuransi, dan kemudian bagaimana prosedur asuransi gitu kan. Nah, kemudian di dokumen asuransinya itu ada SPPA yang intinya sih ya itu ada SPPA, polis dan formulir klaim gitu. Nah, kemudian di klaim asuransi kita akan bahas tentang bagaimana cara klaim asuransi dan berapa klaim yang akan dibayarkan dan mengapa klaim asuransi ditolak. Karena itu kan biasanya hal-hal yang sudah umum terjadi ya. Wah, klaimnya ditolak nih begitu kan. Dan teman-teman merasa sedih dan seperti itu. Nah, dari sini kita akan bahas mulai dari awal yaitu mengenal asuransi dulu. Apa itu asuransi ya? Nah, di sini gue udah ada definisi dari asuransi itu sendiri. Ini jangan lupa teman-teman semua mulai dari definisi, jadi ya tidak ada salahnya kita mulai dari sini. Itu ambil dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 itu tentang perasuransian. Nah, teman-teman bisa langsung baca ya. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Ini cukup panjang, gue juga capek bacanya. Tapi itu ya, intinya adalah kita ini masuk ke apa namanya yang sudah di poin aja gitu kan. Ini ada perusahaan asuransi, ini ada pegang polis, ada premi gitu kan. Kita langsung saja masuk ke sini. Sebentar. Oke. Perusahaan asuransi, pegang polis, dan premi gitu kan. Nah, ini adalah hal-hal yang mesti kita pahami. Perusahaan asuransi udah pasti yang punya asuransi, pegang polis itu kita yang membeli asuransinya. Nah, itu disebut pegang polis. Atau teman-teman juga sering mengenalkan ini ya, namanya adalah tertanggung gitu kan biasanya. Tertanggung. Nah, ini. Nah, bisa dibilang pemegang polis, bisa juga dibilang tertanggung gitu, mana saja itu sama saja sebenarnya, cuma beda istilah saja gitu kan. Yang penting intinya sama. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat ada memberikan penggantian. Nah, memberikan penggantian di sini kan maksudnya adalah memberikan klaim gitu. Nah, atas peristiwa yang tidak pasti, yaitu risiko tersebut. Nanti yang sebelumnya kita udah pernah bahas. Nah, kemudian bisa dibilang manfaat, tapi manfaat di sini kan sebenarnya bahasa untuk asuransi jiwa gitu kan. Tapi ya nggak ada salahnya kalau dipakai di asuransi umum. Tapi ini lebih kepada asuransi jiwa, ini hanya informasi aja gitu. Nah, kemudian itu juga dari hasil pengelolaan dana gitu. Jadi asuransi tidak serta-merta memiliki uang kemudian langsung bayar klaim gitu. Enggak. Mereka mengelola dana teman-teman, dikumpulkan, kemudian pendapatan terbesar asuransi itu bisa dibilang dari investasi gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di laporan keuangan itu keuangan yang terbesar pendapatan itu dari saham, bukan dari saham, dari investasi tersebut gitu. Nah, hasil pengelolaan dana tersebut nantinya itu digunakan untuk membayar klaim gitu. Nah, oh ya sebelum mulai di sini gue pengen ngasih tahu juga kita akan fokus kepada asuransi konvensional, yaitu bukan asuransi syariah gitu ya jadinya. Asuransi konvensional, lawannya syariah itu konvensional gitu. Jadi apa namanya, beberapa hal yang di syariah mungkin agak berbeda gitu kan nantinya. Kita akan lebih menyinggung di konvensional saja begitu. Nah, itu tadi udah klaim, presentasi pasti, manfaat. Oh, ini lupa ya, premi gitu kan. Nah, barangkali buat teman-teman ada yang belum tahu tentang premi itu apa. Nah, di sini udah ada definisinya yang diambil dari undang-undang yang sama gitu. Teman-teman bisa langsung baca aja. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi ini adalah asuransinya perusahaan asuransi gitu. Jadi kalau kita yang asuransi kan perusahaan asuransi. Nah, asuransinya perusahaan asuransi itu disebut reasuransi. Nantinya ada lagi asuransinya reasuransi itu retrosesi dan seterusnya itu masih naik.
gitu. Jadi ada backupnya, ada backupnya gitu. Ada payungnya lagi gitu. Jadi misalkan kita di sini, ya kan titik sini, di kita, nah kemudian di atas sini masih ada lagi, itu kan masih ada lagi gitu. Gitu. Istilahnya di atas langit masih ada langit lah, istilah gitu lah ya. Gitu. Nah lanjut, dan disetujui oleh pemegang polis atau kita yang membeli asuransi untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Nah, ini mungkin agak bingung ya. Gampangnya gini, premi itu berapa yang harus kita bayar untuk membeli asuransi? Udah itu aja. Toh, itu. Teman-teman bisa nyicil, kalau perusahaan asuransi membolehkan ya, boleh nyicil, boleh juga langsung sekali bayar. Gitu. Nah, ini berlaku untuk asuransi jiwa atau asuransi umum. Gitu, atau bayar sekaligus. Sekaligus. Gitu. Ini maaf agak jelek juga tulisannya gitu. Tapi intinya itu ya, bisa nyicil dan bisa juga bayar atau sekaligus gitu. Nah, teman-teman bisa nyicil setiap bulannya berapa atau nyicil mungkin teman-teman beli asuransi jiwa ya gitu kan selama 20 tahun gitu kan, nyicil terus per tahunnya berapa atau per bulannya berapa itu boleh gitu. Boleh juga asuransi jiwa teman-teman bisa langsung bayar plug gitu kan, satu kali bayar habis itu nggak bayar lagi itu juga boleh. Ya, asuransi umum juga boleh gitu. Nah, kebetulan di sini kita ada website Cobains itu adalah insurance tools and literature gitu. Untuk salah satu toolsnya itu untuk kalkulator asuransi. Teman-teman bisa eksperimen asuransi di sini, berapa premi netonya, berapa manfaatnya, setelah gitu. Nah, setelah teman-teman udah coba eksperimen, teman-teman bisa mengunjungi edukasi di sini. Ini untuk belajar asuransi lebih lanjut lah gitu. Tapi kita di sini baru fokus kepada asuransi jiwa, belum asuransi umum. Nah, tapi harapan nanti kita akan fokus ke dalam asuransi umum juga gitu. Nah, back to topic. Ini adalah premi ya. Intinya adalah premi itu sesuatu yang dibayar oleh kita kepada asuransi untuk memperoleh manfaat gitu. Nah, dan di sini dibilang juga atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib. Nah, asuransi wajib di kita itu apa namanya? Salah satunya BPJS gitu kan. Itu asuransi sosial untuk kesehatan gitu. Teman-teman yang belum punya asuransi BPJS itu gue saranin ya punya aja gitu kan. Sewaktu-waktu butuh ya itu sangat berguna sih. Gitu. Oke, lanjut. Kita udah paham tentang asuransi itu apa dan premi itu apa. Kita akan langsung masuk ke contoh dari produk asuransinya. Gitu. Di sini ada ini dia jenis asuransi. Ya, perlu teman-teman ketahui, tadi gue bilang ada asuransi umum dan asuransi jiwa gitu kan. Nah, bedanya apa? Asuransi umum, ini kita masuk ke asuransi umum dulu ya. Umum ini adalah barang yang tidak hidup, gitu aja gitu. Lebih kepada barang yang tidak hidup benar gitu. Umum gitu kan. Dan jiwa ini yang pasti sesuatu yang hidup gitu kan. Nah, tapi teman-teman juga pasti mengetahui namanya ada asuransi kesehatan gitu kan. Asuransi kesehatan, makanya di sini gue hijauin nih. Ini kita agak sedikit. Oke. Ini ada gambar bekas kemarin gitu, bekas yang tadi gitu. Nah, di sini udah gue hijauin nih, ada kesehatan ya kan, ada asuransi kesehatan, ada asuransi kecelakaan diri juga, ada asuransi ini ya kan. Nah, kok di asuransi umum dan asuransi jiwa dua-duanya punya asuransi kesehatan sih gitu, asuransi kecelakaan diri gitu. Nah, ini perlu teman-teman ketahui nih, sekedar informasi saja. Ini disebut namanya borderline insurance gitu. Atau kita tulis di sini, terlalu dekat. Borderline insurance gitu. Jadi yang di tepi-tepi asuransi gitu. Bisa masuk ke jiwa, bisa masuk ke umum gitu. Jadi tadi gue bilang kan, umum itu untuk benda mati, tapi ternyata dalam hal ini tidak selamanya begitu, karena bisa menyangkut kesehatan atau kecelakaan diri. Kesehatan kan ada kecelakaan diri, berarti kan itu bukan untuk benda mati ya, untuk kita yang jiwa hidup gitu kan. Gitu. Ya udahlah ya, langsung kita masuk saja. Ini asuransi umum, ada harta benda, ada kendaraan bermotor, pengangkutan, rangka kapal besar itu rangka kapalnya atau bodi kapalnya bisa gitu. Dan sini juga ada rangka pesawat, badan pesawatnya itu, satelit, energi offshore ini berarti yang dilepas pantai, yang di laut lepas pantai. Energi onshore itu yang di darat,
Itu ada rekayasa, kemudian ada tanggung gugat liability, yang tadi ada personal accident atau kecelakaan diri, juga ada kredit, asuransi kredit, dan ada asuransi aneka, ada asuransi penjamin, dan ada asuransi kesehatan gitu. Nah, ini adalah macam-macam asuransi. Dan ini teman-teman udah pasti tahu ya, harta benda, fire property itu berarti kan asuransi rumah, itu harta benda teman-teman. Teman-teman punya laptop, teman-teman laptop itu bisa jadi masuk ke rekayasa ya, mungkin elektronik gitu, barang-barang elektronik itu bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini juga. Tapi intinya adalah harta benda ini kayak lemari, TV, harta benda yang di rumah lah ya, properti rumah istilah gitu. Rumahnya juga diasuransi di sini. Kendaraan bermotor itu udah pasti, motornya, pengangkutan, kargo-kargo, JNE, Tiki, JNT, Cisipat, dan sebagainya itu pakai pengangkutan kargo gitu. Rangka kapal berarti kapalnya yang diasuransiin. Semisal kapal terjadi kerugian ntar diganti sekian harga gitu kan. Nah, maksud saya adalah gini, ternyata asuransi itu bukan hanya sekedar asuransi motor, asuransi rumah saja gitu kan. Ternyata juga ada asuransi-asuransi yang besar-besar lainnya, ada satelit, ada energi offshore, onshore gitu kan. Atau teman-teman mungkin tahu yang baru-baru ini terjadi kapal membawa kapal besar itu membawa mobil mewah itu terbakar di tengah laut. Nah, itu dia kan masuk ke pengangkutan dan masuk juga ke rangka kapal. Pengangkutan berarti barang-barang kargonya itu mobil-mobilnya dibawa di sana, dan juga rangka kapalnya, kapal itu sendiri kebakaran ya kan. Saya nggak tahu, gue nggak tahu sih kapalnya terendam air atau enggak gitu kan. Tapi intinya dua hal ini akan menyangkut jadi satu gitu. Intinya gitu. Nah, untuk teman-teman sendiri mungkin tidak perlu yang besar-besar ini, itu juga boleh ngambil yang kecil-kecil saja. Itu ada fire, harta benda, atau kendaraan bermotor gitu kan. Asuransi kredit itu paling sering ketika ingin mencicil rumah gitu kan, pakai asuransi kredit untuk siapa tahu meninggal nanti bisa diganti oleh pihak asuransi sisaan cicilan. Jadi keluarga tidak menanggung bebannya gitu. Nah, selain itu ada asuransi jiwa, ada asuransi kecelakaan diri, kesehatan, ekawarsa, kematian berjangka, amitas umum. Untuk data pensiun, PID ini yang sedang diramai dibincangkan sekarang. Ini tuh sebenarnya produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Ini singkatan ya, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PID. Apa itu? Unit link gitu. Nah, jadi unit link. Unit link kan asuransi jiwa, ada investasinya, yaitu PID gitu kan. Ini untuk saat ini gue belum mau bahas ini ya. Mungkin nanti kita akan bahas ya. Gitu. Ini ada sumber hidup, ini juga kombinasi hidup juga, ada dwiguna, ada kombinasi gitu. Nah, ini bermacam-macam asuransi jiwa. Teman-teman bisa langsung cek di Google juga untuk lebih jelasnya. Gitu. Karena kupikir ini sudah sangat banyak yang menjelaskan tentang ini. Definisi ini gue ambil dari COJK. COJK itu surat edaran OJK. Surat edaran OJK itu salah satu dari, bukan peraturan juga ya. Jadi peraturan OJK itu ada namanya POJK kan, peraturan OJK. Nah, surat edaran ini adalah penjelasan, bisa dibilang ya penjelasan dari peraturannya itu. Nah, dijelasin di sini macam-macam dari ini usaha asuransinya gitu. Nah, untuk teman-teman sendiri yang misalkan teman-teman itu adalah ibu rumah tangga atau misalkan teman-teman ini adalah ibu rumah tangga atau teman-teman pekerja kantoran atau pekerja gitulah, bukan sebuah perusahaan istilah gitu kan. Teman-teman bisa punya asuransi harta benda, kendaraan bermotor, kecelakaan diri, kredit dan sebagainya, kesehatan gitu kan. Itu gue rasa penting sih. Dan juga asuransi jiwa gitu kan. Nah, ada asuransi seumur hidup berarti asuransi bisa dibilang ya, di sini gue pakai di sini aja ya biar lebih gampang. Nih teman-teman juga bisa langsung lihat di sini. Ini jenis produk asuransi jiwa ya kan, teman-teman bisa langsung baca aja di sini. Ini ada pure endowment gitu kan. Ini ada term life berjangka, asuransi berjangka. Tadi kan seumur hidup ya. Nah, ini whole life. Nah, seumur hidup teman-teman bisa lihat di sini gitu. Nah. Oke, back to topic. Ini adalah jenis-jenis dari asuransi tersendiri gitu. Teman-teman mau milih mana,
terserah teman-teman, yang penting teman-teman paham gitu. Kemudian kita akan masuk ke dalam prosedur dari asuransi. Nah, di sini gue udah bikin flowchart gitu kan, alur dari bagaimana ketika kita membeli asuransi gitu. Ini agak belibet juga ya, tapi semoga mudah dipahami lah ya gitu. Nah, di sini ada yang paling pertama, yaitu teman-teman bisa Nah, yang paling pertama di sini teman-teman bisa mendatangi asuransi gitu atau menghubungi pialang asuransi. Oh ya, ada yang namanya pialang asuransi ya. Jadi yang tadi kita omongin kan, tadi kan kita sempat ngomongin apa namanya di sini reasuransi gitu kan ya. Nah, di sini ada pialang asuransi. Pialang asuransi itu perusahaan, pialang asuransi itu adalah perusahaan yang akan membantu teman-teman ketika teman-teman dalam tanda kutip males ngurusin asuransi gitu. Nah, pialang asuransi ini akan membantunya gitu. Nah, terus mungkin teman-teman tanya, apa bedanya sama agen gitu? Beda gitu. Nah, dalam hal ini untuk sekedar informasi aja juga ya. Agen dalam aturannya pun juga itu disebutkan ya. Agen ini bekerja untuk perusahaan asuransi. Ini disingkat aja ya. Perusahaan asuransi. Gitu. Tapi kalau pialang, kita sebenarnya jarang menyebut pialang sih ya. Tapi kita lebih menyebutnya broker gitu. Pialang atau broker gitu kan. Nah, ini bekerja untuk tertanggung. Maksudnya gimana perbedaan kedua ini? Semisal teman-teman nanti terjadi kerugian atau klaim asuransi gitu kan. Kalau teman-teman berinteraksinya pada awal itu dengan agen, teman-teman jangan harap agen ini akan membantu teman-teman. Kalau agen ini membantu teman-teman itu udah makasih banget gitu. Tapi teman-teman jangan berharap agen ini membantu gitu. Karena memang pada dasarnya agen ini bekerja untuk perusahaan asuransi. Ada di pihak asuransi ketika terjadi kerugian. Tapi kalau broker itu ada di pihak tertanggung. Jadi semisal teman-teman mengalami kerugian gitu kan. Nah, teman-teman bisa lapor ke broker. Nanti broker yang ngatasin semuanya gitu. Mulai dari suratnya, dokumennya, mulai dibantu juga apa namanya? Misalkan pengadilan sampai tahap pengadilan sebagai gitu. Nah, itulah bedanya gitu. Tapi teman-teman juga harus paham. Kalau lewat broker itu lebih mahal. Yang pasti gitu ya kan, dibantuin ya kan, nggak mungkin nggak dong gitu. Nah, intinya gitu ya, itu bedanya dari agen dan broker. Terserah teman-teman, kalau teman-teman paham ya teman-teman bisa jadi nggak usah lewat agen tuh, nggak usah lewat broker, langsung aja ke perusahaan asuransinya dengan sendiri gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh bantuan bisa lewat broker atau bisa lewat agen, tergantung teman-teman, terserah mau milih mana gitu. Nah, terus di sini ada saat kita menghubungi atau mendatangi, kita juga harus memahami syarat-syarat ketentuannya. Jangan cuma karena teman-teman berasuransi kita jadi ikut-ikutan asuransi gitu kan, atau bisa dibilang latah kayak gitu. Nah, kemudian di sini teman-teman juga harus melengkapi dokumen yang lengkap, benar, jujur dan akurat gitu. Jadi jangan asal-asalan, jangan juga bohong. Karena apa? Karena kalau misalkan informasinya salah, itu teman-teman bisa dipastikan tidak akan mendapatkan klaim nantinya, atau di tengah jalan bisa jadi asuransinya berhenti kalau ketahuan gitu. Jadi kalau bisa jujur, ini nggak ada salahnya juga sih ya, buat apa bohong kan gitu. Lanjut, ketika sudah mendatanginya, nanti teman-teman bakal disuruh menunggu apakah permohonan asuransi akan diterima atau tidak gitu kan, nanti akan dicek oleh perusahaan asuransi. Nah, di sini ini agak lucu sebenarnya, di sini tulisannya permohonan. Di sini tulisannya permohonan ya kan. Kan bisa dibilang emang siapa yang memohon punya asuransi gitu kan, tapi ya sudahlah, ini istilah gitu kan. Karena di dalam dokumen itu kan sebenarnya ada, tadi kita lihat di atas di dokumen asuransi ini SPPA. SPPA itu surat permohonan penutupan asuransi. Nah, dari namanya aja sudah surat permohonan gitu kan, memohon gitu. Jadi untuk istilah ini ya lanjutnya gitu, apakah permohonan gitu tadi gitu. Jadi ya sudah, ini hanya istilah saja gitu kan, tidak begitu seharusnya tidak begitu berpengaruh gitu. Nah, kemudian
Kalau misalkan permohonan ini tidak diterima atau ditolak, ya berarti intinya teman-teman nggak bisa punya asuransi gitu. Atau ada hal-hal yang harus dirubah supaya bisa punya asuransi gitu. Tapi kalau misalkan diterima, ya berarti periode asuransinya berlangsung gitu. Udah punya tuh asuransi. Nah, kalau udah punya asuransi, jangan lupa teman-teman terima polisnya. Ya, jangan jangan yang cuma ya udah gitu. Kalau udah enggak, teman-teman lihat polisnya, teman-teman baca polisnya juga ya. Polis asuransi itu apa? Nanti kita akan bahas gitu. Juga membayar premi asuransinya. Tadi kan kita udah sebutin kan premi asuransi. Premi asuransi, nah ini. Maaf ini. Ya, maaf pengguna MacBook. Emang nggak biasa pakai MacBook gitu. Biasanya Windows jadi agak susah. Nah, premi itu intinya adalah sejumlah uang yang dibayarkan gitu kan untuk membayar asuransi. Jangan lupa bayar premi, bisa dicicil atau bisa langsung sekaligus gitu. Nah, setelah itu di saat-saat periode itu berlangsung, bisa saja teman-teman itu ada perubahan informasi. Contoh, teman-teman asuransi produk asuransi kendaraan bermotor yang tadinya kendaraan bermotor mobilnya tadi dipakai untuk pribadi, terus tiba-tiba teman-teman kayaknya enak nih jadi Gojek, jadi Gokar, Grabcar gitu kan. Nah, itu kan masuknya ke dalam komersil gitu kan, disewakan atau dijadikan ojek gitu. Nah, kalau terdapat perubahan seperti itu, teman-teman diharapkan untuk memberitahu ke pihak asuransi atau tadi broker tadi ya, supaya membantu yang lebih gampang gitu kan. Kasih tahu tuh ke mereka. Nah, nanti mereka bakal ngecek. Kalau misalkan terjadi perubahan yang signifikan, yang sangat-sangat berpengaruh, itu bisa jadi ada perubahan premi atau nilai pertanggungan. Nilai pertanggungan itu berapa sih harga yang disepakati di awalnya gitu, selanjutnya kalau misalkan terjadi klaim gitu. Kalau misalkan ada perubahan preminya, teman-teman bisa ya terserah teman-teman setuju nggak sama perubahan tersebut. Misalkan preminya jadi lebih mahal, bayar asuransi jadi lebih mahal, ya kalau setuju ya udah biasa-biasa aja, lanjut lagi ke sini, periode asuransi berlangsung. Kalau misalkan setuju ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak setuju, maaf ini agak susah juga ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman tidak setuju gitu kan, tidak. Nah, ini bisa dibilang asuransi sudah selesai. Ya, karena teman-teman tidak setuju untuk melanjutkan syarat ketentuannya gitu. Nah, umumnya itu kalau misalkan emang ada perubahan seperti itu tadi gue bilang ya, asuransi kendaraan bermotor berubah jadi Gokar gitu kan, itu pasti bisa dipastikan sih itu bakal berubah preminya ya, nggak mungkin nggak sih gitu. Tapi hal sejenis itulah ya, misalkan rumah yang tadinya rumah milik sendiri jadi dikontrakan, itu bisa dipastikan pasti berubah harga preminya gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat saat periode itu berlangsung juga, itu kan pasti bisa jadi ada klaim atau enggak ya gitu. Nah, sini pertanyaan apakah terdapat klaim atau tidak. Kalau misalkan tidak ada klaim, ya udah anteng pleng aja sampai akhir periode asuransi gitu kan. Gitu. Tapi selesai? Iya selesai gitu. Nah, kalau misalkan periode asuransi itu nggak selesai, ya itu balik lagi kemana? Di atas sini, nah ke sini masih berlangsung gitu. Terus muter-muter aja tuh gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan sewaktu-waktu klaim itu ada terjadi, ini masuk ke iya. Ini jangan merah nih kayaknya nih, salah nih. Ungu aja kali ya. Oke. Nah, misalnya iya gitu kan, ya teman-teman jangan lupa tuh kasih tahu asuransi atau pihak pialang broker tadi, kasih tahu ada klaim nih gitu kan, ada kerugian nih habis kecelakaan atau habis ke rumah sakit, tolong diganti ya setelah gitu kan. Nanti teman-teman ngisi formulirnya yang disediakan oleh pihak asuransi, habis itu menunggu hasil surveinya. Nanti mereka bakal assessment surveinya bagaimana hasilnya. Nah, kalau misalkan hasilnya itu klaim yang diterima oleh perusahaan asuransi, maka teman-teman bisa langsung menerima klaimnya atau menerima uangnya yang dibayar oleh perusahaan asuransi. Tapi, semisal teman-teman itu nggak diterima klaimnya, teman-teman bisa langsung mengupayakan jalur arbitrase. Nah, di sini ada kosakata baru nih, mungkin teman-teman ada yang tahu ya mungkin, atau yang belum tahu, khusus yang belum tahu. Arbitrase di sini adalah gampang ya, kita bisa bilang pengadilan, tapi bukan pengadilan, mirip pengadilan gitu. Lembaga mediasi, ya mediasi gitu. Bukan pengadilan, kalau pengadilan itu lebih
vonisnya, keputusannya tuh lebih kuat. Kalau mediasi arbitrase itu bisa dibilang kurang kuat gitu. Nah, teman-teman bisa ke lembaga arbitrase, itu teman-teman bisa langsung cari aja di Google apa aja lembaga arbitrase gitu kan, upayakan jalurnya. Kemudian setelah itu kita lihat perusahaan asuransi mau nggak nih bayar klaim kita gitu kan. Nah, kalau misalkan iya, ya udah menerima klaim yang tadi kan. Udah selesai kan, udah terima klaimnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan enggak, ya udah lanjut jalur hukum gitu. Nah, di sini perlu kita ketahui ya, yang paling pertama itu kalau bisa arbitrase dulu, baru ke jalur hukum. Jalur hukum itu apa? Pengadilan gitu. Arbitrase jalur hukum nggak? Jalur hukum juga sebenarnya sih, tapi maksudnya di sini jalur hukum lebih kepada pengadilan gitu. Nah, kalau misalkan keputusan pengadilannya, kan tadi kan gue bilang ya, keputusan pengadilan itu kan kuat ya gitu kan. Itu nggak bisa diganggu gugat tuh biasanya tuh. Nah, ya udah kalau misalkan keputusan pengadilannya bilang, "Hai, perusahaan asuransi nih bayar," gitu kan klaimnya. Ya udah, nanti teman-teman bisa langsung menerima klaimnya. Tapi kalau misalkan teman-teman eh, ternyata asuransi itu nggak mau bayar, ya teman-teman bukan asuransi nggak mau bayar, keputusan pengadilannya hakim mengatakan bahwa itu ditolak, apa itu bukan termasuk klaim, ya berarti teman-teman harus rela menanggung kerugian itu sendiri, karena yang pastinya pengadilan sudah mempertimbangkannya dengan sangat baik gitu kan. Seharusnya begitu, seharusnya ya, semoga saja begitu gitu kan. Itu deh, lanjut. Ketika teman-teman sudah menerima klaim, bayar klaim, nah di sini kita akan sampai kepada tahap akhirnya. Kalau misalkan biasanya asuransi yang sudah klaim itu bisa selesai, biasanya gitu. Contoh asuransi kebakaran itu kan rumah kebakar deh kan. Kalau rumah kebakar, rumahnya nggak bisa diasuransi lain, rumahnya nggak bisa diasuransi lagi karena udah kebakar, udah hangus. Apa yang mau diasuransiin? Nah, berarti periode asuransinya selesai gitu. Asuransi kendaraan bermotor itu bisa selesai, bisa enggak. Kalau misalkan motornya cuma kecelakaan sedikit doang, baret gitu kan, itu bisa jadi lanjut, tapi bisa jadi enggak. Bisa jadi enggak gimana? Contohnya mobil mewah, kena klaimnya atau ditanggungnya itu gede banget. Itu bisa jadi asuransinya menolak untuk meneruskannya gitu. Udah berhenti aja istilah gitu. Itu bisa jadi gitu. Ya. Nah, terus di sini kalau misalkan teman-teman yang tadi dibilang keputusan pengadilannya bilang nggak usah bayar pihak asuransi, ya, di sini bisa jadi ya tadi ya, lanjut atau tidak gitu kan. Kalau misalkan lanjut, ya kalau misalkan tidak selesai atau lanjut gitu kan, berarti langsung ke sini. Kalau misalkan teman-teman eh, masih lanjut periode asuransinya, berarti maaf tidak lanjut atau iya selesai, berarti ya selesai di sini gitu. Nah, kira-kira itu dari prosedur berasuransinya gitu. Nah, ini teman-teman kalau misalkan mau lihat, nanti kita taruh link deskripsinya di bawah, atau kalau teman-teman bisa copy paste nih, ini kan agak susah nih kayaknya. Nanti kita kasih di bawah link deskripsi aja gitu. Oke. Kemudian dari sini kita sudah membahas prosedur dari asuransi, kita bisa langsung masuk ke ini, dokumen dari asuransi ya kan. Nah, tadi kan kita bahas apa tuh, SPPA ya kan, formulir klaim gitu, dan polis itu. Ini mungkin teman-teman masih agak bingung ya, tadi sempat kelewat lupa gitu. Nah, di sini ada SPPA. Ya, 3 unsur utama dari dokumen asuransi itu hanya 3 ini aja. SPPA, polis, klaim gitu kan. Awal, tengah, akhir istilah gitu kan. Nah, di SPPA itu udah pasti ya, surat permohonan, ini formulir untuk asuransi menilai apakah teman-teman layak apa enggak buat punya asuransi. Nanti teman-teman bisa isi, contoh teman-teman mau asuransi rumah gitu kan, nanti teman-teman bisa ditanyain tuh di dalam formulir itu, apakah tempat tinggal Anda dekat sungai atau enggak, iya atau enggak gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa jujur, jangan rumahnya tinggal di tempat di dekat sungai tapi bilangnya enggak dekat gitu kan. Nah, itu nanti kalau misalkan terjadi di survei, jadi kan ini ada survei nih kan, menunggu hasil survei. Ini kan ada permohonan, ini kan di survei dulu gitu kan. Nah, semisal di survei dan ketahuan, itu teman-teman bisa jadi nggak diterima asuransinya. Atau kalau misalkan diterima, itu preminya mungkin lebih mahal gitu. Jadi lebih baik ya jujur-jujur aja gitu. Karena ya pasti disurvei nantinya setelah gitu. Nah, itu ada formulir klaim. Formulir klaim itu
intinya adalah eh, ya ketika terjadi kerugian ya teman-teman ngisi formulirnya ya kan, nanti ditanyain kapan waktu terjadinya, bagaimana kronologisnya dan sebagainya. Setelah gitu ya sesuatu fakta-fakta yang terjadi klaim itu harus jujur juga isinya, harus lengkap dan jujur ya, detail kalau bisa, supaya asuransi bisa tahu dan bisa paham kalau misalkan oh ini berhak nih buat dapat apa namanya, buat dapetin klaim dan gitu sebagainya. Oh ya di sini ada definisi polis juga ya ternyata ya, kok tidak ngeh sebenarnya. Nah, sini ada definisi polis, itu adalah kontrak antara perusahaan asuransi atau penanggung dengan peserta atau tertanggung yang berisi pengalihan risiko dan syarat-syarat berlakunya. Nah, jumlah eh, polis ini paling tidak ada memuat 3 unsur, yaitu ada jumlah uang pertanggungannya, kemudian ada uang pertanggungan dan premi, ini bukan atau nih salah ini, dan premi. Kemudian ada jenis risiko, kemudian ada juga jangka waktunya. Jenis risiko itu yang apakah ini asuransi risiko kebakaran, risiko kendaraan bermotor dan gitu sebagainya ya, gitu. Risiko pengangkutan gitu. Dan seperti itulah. Kemudian jangka waktunya dari kapan sampai kapan gitu. Nah biasanya asuransi kebakaran itu 1 tahun. Asuransi kendaraan motor juga 1 tahun biasanya gitu. Nah untuk jamnya itu biasanya di asuransi itu tidak menerapkan deh. Contohnya ya, kan kalau orang-orang tuh biasanya kalau nulis jam itu kan gini ya, dari 00.00 sampai hari selanjutnya itu 00.00 juga, 00.00. Nah ini biasanya orang gini, tapi asuransi nggak gini. Asuransi itu biasanya ada jam 12 siang gitu sampai jam 12 siang juga gitu, bisa juga jam 12 siang sampai jam 12 malam sampai jam 00 gitu. Nah itu mesti teman-teman mesti teliti ya. Nah, ini ada di mana? Ini ada di polis asuransi gitu. Teman-teman bisa langsung baca aja gitu. Nah, inilah alasan kenapa yang tadi gue sebutin di atas. Apa tadi ya? Nah, di sini mengapa halaman polis itu sangat banyak? Ya kan ini kan banyak orang bilang, ini banyak ngapain sih? Banyak banget, tebel banget halaman polis sampai ratusan gitu. Ya memang harus seperti itu karena sebisa mungkin semuanya detail gitu, supaya kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi kerugian gitu atau dispute itu kontrak tidak ini tidak sejalan, tidak seharusnya gitu kan, konflik. Nah itu teman-teman dan pihak asuransi bisa langsung, atau broker itu bisa langsung menyelesaikan dengan mudah dan cepat gitu. Itulah salah satu contohnya ini. Misalkan ya contoh ya, kita menggunakan timing yang ini ya, yang frame yang ini, yang atas ini, tengah-tengah ini. Kemudian teman-teman terjadi kerugian, udah mau deket-deket habis asuransinya, kerugiannya terjadi jam gini, 12.01. Nah, ini kan ya udah jangan harap ini diterima klaimnya gitu. Kenapa? Karena sudah lewat sebenarnya mah gitu. Sudah lewat masa periode asuransinya. Sudah 12.00.01 gitu. Nah, mungkin teman-teman bilang, ih parah kok nggak manusia banget sih gitu kok kasihan gitu. Nah tenang aja, ini biasanya ada di level staff kalau misalkan ini ya yang ditolak ini. Tapi kalau misalkan di level ini salah ya masuk ini, tapi kalau misalkan teman-teman mengadunya ke lebih tinggi lagi, entah itu level direksi atau level manajer atasnya, itu mungkin saja mereka masih punya rasa kemanusiaan. Ya beda 1 menit ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi umumnya ditolak gitu. Ya teman-teman juga harus memahami persyaratannya gitu ya. Gitu. Nah di sela itu teman-teman juga harus paham kalau misalkan di sini ada polis asuransi standar dan non standar gitu. Polis standar itu apa? Polis standar itu polis yang sudah dibuat oleh perusahaan-perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi itu bikin perkumpulan namanya ini. Ini pakai biru aja. Nama perkumpulannya di sini aja ya. Nama perkumpulannya tuh gini. AAUI Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Satu lagi AAJI ya. AAJI Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Itu umum nih jiwa gitu kan. Nah, mereka ini udah bikin namanya polis standar di Indonesia ya, bukan di luar negeri, beda lagi. Dia udah buat polis standar. Nah, kalau misalkan perusahaan asuransi ibu atau teman-teman bapak ibu ini masuk ke dalam kategori
polis standar dan mereka masuk dari anggota AUI ini atau AJI, nah itu enak, lebih mudah nantinya untuk misalkan terjadi tadi konflik kayak gitu-gitu atau terjadi hak konsumen lah, hak konsumen yang seharusnya dipenuhi gitu. OJK juga nanti ikut bantu. Nah itu keunggulan dari polis standar. Tapi kalau ternyata teman-teman itu nggak menggunakan polis standar atau polis non standar ini, itu ada kemungkinan OJK atau perusahaan yang di asosiasi ini itu tidak bisa membantunya karena polisnya bukan standar, misalnya begitu. Nah, terus cara tahu polis itu standar atau non standar gimana? Nah, ada untungnya juga nih teman-teman di data polis itu sudah membuat database gitu, nanti teman-teman bisa langsung aja mengunjunginya. Ini apa namanya? Ini adalah sebuah website. Kok nggak mau ya? Copy aja deh. Nanti teman-teman bisa langsung mengunjungi di sini. Ada polis standar dan polis standar. Polis standar tuh biasanya dibuatin namanya. Nah, contoh ya, FIRE kan tadi, FIRE itu kan properti. Sini ada polis standar. Nah, polis standar asuransi kebakaran Indonesia. Nah, itu polis standar biasanya begini. Ada tulisan standarnya gitu. Kalau non standar ya nggak ada tulisannya, gitu aja. Contohnya. Nah, itu dari jenis-jenis polis asuransi dan mengapa polis asuransi sangat banyak. Nah, kemudian tadi klaim juga kita udah bahasan ya. Nah, tapi untuk lebih lanjutan nih formulir klaim di sini gue juga udah bikin untuk prosedur klaimnya sebenarnya ya. Bagaimana cara klaim gitu kan. Prosedur klaim itu sebenarnya itu sudah tercantum di dalam polis gitu kan. Kalau misalkan teman-teman mau lihat ya. Contoh aja kali kita coba. Ini masih ada waktunya kali. Nah, oke. Di bagian bawah itu biasanya di bagian bawah ya, teman-teman bisa lihat. Itu sudah ada tata cara prosedur klaim. Sebentar. 7. Ini dia. Nah, ini dia. Klaim prosedur atau tuntutan ganti rugi. Nah, ini teman-teman bisa baca di sini sebenarnya. Gitu. Nah, ini gue hanya mau copy paste sebenarnya gitu. Nah, intinya adalah teman-teman harus menyiapkan formulir klaimnya yang tadi dikasih oleh perusahaan asuransi. Nah, kemudian juga teman-teman harus menyiapkan fotokopi polisnya atau polis aslinya. Berita acara juga itu bisa dari kepolisian atau kepala desa atau kepala lurah gitu. Yang kemudian jadi laporan rincinya, sesuatu yang mungkin teman-teman ketahui gitu kan, tulis tangan gitu dan sebagainya. Keterangan-keterangan dan bukti lain, foto atau mungkin apa entah itu screenshot atau apa video dan sebagainya gitu. Semuanya yang merupakan itu bukti-bukti yang mendukung kalau asuransi ini harus mengganti klaimnya begitu. Nah, kemudian bisa jadi setelah mengisi formulir klaim dan sebagainya udah melaporin, ternyata klaimnya ditolak. Nah, ini adalah salah satu ini ada beberapa alasan kenapa klaim itu ditolak. Pertama, tidak dijamin dalam polis atau termasuk pengecualian. Nah, di dalam polis ini juga teman-teman juga harus ketahui itu ada yang namanya penjaminan. Nah, ini ya. Risiko yang dijamin tuh sudah jelaskan banget nih risiko yang dijamin gitu. Nah, satu lagi ada mana ini? Ini dia. Harta benda yang dikecualikan gitu. Ini masuk pengecualiannya. Nah, kalau misalkan dia masuk ke pengecualiannya, ya teman-teman udah pasti nggak bakal diganti gitu. Nah, kedua, tidak terdapat hubungan atau kepentingan. Tadi ya yang gue bilang ya di video sebelumnya mungkin ya di video sebelumnya. Teman-teman mau asuransiin rumah orang, bukan rumah punya kita gitu. Ya nggak bakal bisa gitu kan. Kalaupun bisa, ternyata rumah tersebut kebakaran, teman-teman nggak bakal dapat klaimnya gitu karena bukan punya teman-teman gitu. Nah, terus tidak mengungkapkan fakta. Teman-teman kan tadi kan harus apa yang tadi bilang di atas, lengkap, jelas dan benar. Ya. Lengkap, benar, jujur dan akurat. Ya, itu dia. Kayak mana-mana dia. Lengkap, benar, jujur dan akurat. Nah, fakta itu kan ya lengkap, benar, jujur dan akurat gitu kan. Kalau teman-teman tidak mengungkapkan fakta, nah ini ada kemungkinan klaimnya nanti ditolak. Teman-teman berbohong. Tadi ya asuransi rumah, tapi rumahnya tinggal deket sungai gitu. Nah itu bisa jadi kan bohong. Enggak dekat sungai gitu. Nah, itu ditolak. Nah kemudian tidak melakukan kewajiban sesuai yang ada dalam polis. Polis bilang ya udah nggak apa-apa di dekat sungai, tapi jangan lupa siapin namanya penahan banjir ya gitu kan. Terus teman-teman males nggak nyiapin itu.
ya itu udah pasti ditolak gitu. Karena seharusnya itu dilakukan, tapi teman-teman nggak melakukannya. Pokoknya sudah tidak membayar premi. Itu juga sama, premi kan bisa dicicil, bisa bayar sekaligus ya. Dan juga perlu teman-teman ketahui ada batas waktu pembayaran premi itu biasanya 30 hari. 30 hari apa 27 apa 14 gitu. Tapi umumnya setiap polis itu beda ya, tidak semua polis itu sama. Itu punya ketentuan masing-masing perusahaan gitu. Ini tidak mematuhi aturan hukum kayak tadi ya, yang para penjual yang di toko-toko itu biasa di pinggir kali itu di Jakarta itu kan sebenarnya melanggar aturan hukum. Atau sepeda motor dicuri terus teman-teman asuransiin, terus kendaraan bermotornya hancur, teman-teman nagih klaimnya itu nggak bakal bisa karena itu motornya dari hasil curian, itu nggak bisa. Periode pertanggungan telah berakhir. Nah tadi ya yang ini periode pertanggungan telah berakhir, yang tadi ini lewat 1 menit. Nah ini juga nih bahaya juga nih, lewat 1 menit tuh bisa jadi nggak di CC gitu. Kemudian ada perubahan risiko, ini checklist ini ya. Oke. Perubahan risiko atau objek pertanggungan. Nah, ini juga ini bermasalah nih karena bisa jadi misalkan asuransi kebakaran rumah. Misalkan rumah tadi punya sendiri, terus tiba-tiba rumahnya berubah ini fungsi menjadi restoran gitu. Ya itu kan berarti lebih riskan kebakaran. Karena ada banyak orang lalu lalang, lebih riskan kotor, lebih riskan banyak kerugian, pecah belah barang gitu kan. Itu jadi bisa jadi klaimnya ditolak gara-gara teman-teman tidak memberitahu kalau rumahnya sudah berubah fungsi menjadi restoran gitu. Nah, kemudian keputusan pengadilan, ya iya, udah pastilah ya, namanya keputusan pengadilan itu kan sudah kuat banget putusannya. Kalau mau banding ya banding lebih tinggi lagi gitu. Kemudian yang terakhir termasuk dalam klausul hilangnya hak ganti rugi. Jadi di polis ini ada hilangnya hak ganti rugi itu di paling bawah. Gue lupa ini di hilangnya hak ganti rugi itu ada di, nah di pasal 20 di sini. Ya, tidak semua asuransi sama pasal ya, ada beda-beda ya, bisa 20 bisa berapa gitu. Ini ini ada di pasal 20. Teman-teman bisa baca sendiri di sini gitu. Nah, itu alasan mengapa klaim ditolak. Nah, selanjutnya di sini ada faktor penentu dari klaimnya. Kira-kira berapa sih yang akan dibayar oleh asuransi? Nah, gue nggak bisa jawab karena semua itu termasuk dalam hal ini gitu. Tergantung dari hal ini. Pertama, klausul penentuan harga dalam hal kerugian. Nah, ini ada klausul penentuan harga. Mana ya? Penentuan harga dalam kerugian. Nah, ini dia. Penentuan harga dalam hal kerugian. Nah, ini disetujui, itu bisa ditentukan oleh asesmen dan sebagainya. Ini teman-teman bisa baca juga di situ. Nah, kemudian ada cara penyelesaian klaim gitu kan. Cara penyelesaian klaim itu bisa banyak. Misalkan asuransi rumah itu bisa jadi rebuilding, membangun ulang, bisa bayar cash, atau bisa repair. Repair itu biasanya buat asuransi kendaraan bermotor, dibenerin di bengkel gitu kan. Juga bisa. Nah, kemudian di yang ketiga di sini ada harga pertanggungan atau nilai pertanggungan itu sendiri. Nah, tadi sempat disebutin ya. Harga pertanggungan itu adalah biaya yang di awal yang disahkan. Berapa sih harga misalkan ya asuransi rumah gitu kan. Nah, rumah teman-teman itu nilainya 1 miliar. PRP 1 miliar. Nah, harga pertanggungannya yaitu sebaiknya 1 miliar gitu. Sesuai harga si objeknya. Harga motor 20 juta, ya berarti harga pertanggungannya 20 juta. Seharusnya begitu. Nah, tapi kan kenyataannya belum tentu seperti itu ya. Seharusnya begitu. Nah, kemudian di sini ada risiko sendiri, ada deductible. Perlu teman-teman ketahui, ketika terjadi klaim dan misalkan klaim itu beneran dibayar, itu bisa jadi kurang. Yang tadi kita bilang di sini 1 miliar. Terus pas diterima klaimnya, loh kok nggak 1 miliar? Ternyata 800 juta. Jangan. Jauh banget. 950 juta gitu kan. Nah, ini perlu ketahui, ada deductible, pengurangan. Pengurangan ini bisa 3%. Ketinggian, sorry. 0,3%. Ya, berapa persen lah istilah gitu. 3% sih paling tinggi biasanya ya. 3% gitu. Nah, ini ada di klausul juga, ada di peraturan sini. Nah, tujuannya untuk apa? Sebenarnya kalau kata orang asuransi, ini gue hanya bilang aja, itu tujuannya supaya
teman-teman sadar kalau itu sebuah kesalahan dan kalau bisa jangan diulangi lagi gitu kan. Dan salah satu fungsinya juga itu untuk meminimalisir kerugian dari perusahaan asuransi gitu. Nah, kemudian di sini ada prorata. Prorata ini maksudnya adalah perhitungan yang seharusnya yang rata ya, yang benar-benar sesuai perbandingan gitu. Misalkan harga satu rumah ya 1 M gitu kan. Nah, terus di sini kan ada bilang tadi mana ya? Oh, ini nanti kita sangkut pautin sama ini aja ya, pertanggungan di bawah harga aja nanti dulu. Lanjut ke barang sisa dulu, salvage. Salvage di sini itu adalah barang sisa atau misalkan rumah kebakaran itu kan nggak semuanya angus tuh ya, bisa jadi. Nah, masih ada kayak TV mungkin masih bisa dibenerin, masih bisa dipakai, motor masih bisa dipakai, ember, gayung itu masih bisa dipakai, yaitu barang sisa. Nah, barang sisa itu terserah teman-teman, terserah asuransi juga sih. Itu boleh diambil oleh perusahaan asuransi atau tidak gitu. Dan kalau misalkan boleh diambil oleh perusahaan asuransi, itu biasanya nanti ditingkatin klaimnya gitu. Dengan barang sisa juga ngapain kita ambil ya? Ya kita kasih ke mereka aja lah istilah gitu kan. Nanti kan itu untuk membayar klaim. Gitu. Nah, pertanggungan di bawah harga. Nah, itu tadi kita mau iniin. Misalkan nanti 1 miliar nih, ya kan, rumahnya. Nah, tapi karena preminya mahal, jadi teman-teman, aduh nggak jadi 1 miliar deh, kita asuransi 500 juta aja gitu. Karena mahal gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Tapi ini artinya pertanggungan ini di bawah harga, di bawah harga yang seharusnya 1 miliar. Tapi teman-teman milih 500 juta gitu. Nah, misalkan terjadi kerugian, nah nanti bakal jadi prorata. Prorata maksudnya gini, tadi kan teman-teman bayar 500 juta kan, asuransinya, bukan bayarnya ya, harga rumahnya ya, sepakatnya 500 juta gitu, bukan 1 miliar. Nah, ini mesti dibagi 1 miliar. 1 miliar itu berapa? 1000 ya? 1000 juta. Oke. Nah, terus ternyata kerugiannya ya kerugian seluruhnya angus, benar-benar angus ya 1 miliar gitu. Nah, berarti yang diganti, ini kan bisa coret. Berarti yang diganti itu cuma 500 juta. Itu namanya prorata, sesuai perbandingannya, sesuai semestinya bagaimana, begitu. Nah, kemudian di sini ada pertanggungan lain untuk kontribusi. Nah, teman-teman pasti tahu kan ya, banyak orang ngasuransin, punya 2 asuransi, punya 3 asuransi untuk hal yang sama. Asuransi rumah itu bisa sampai 2, 3, 4 gitu kan. Nah, untuk saran gue, kalau misalkan itu memang tidak di bawah harga kayak tadi 500 juta nih ya, mungkin teman-teman karena mahal, terus sisanya setengahnya nih 500 juta lagi mau dipakai asuransi lain gitu, itu silakan saja. Tapi kalau teman-teman pakai 2 asuransi, 3 asuransi itu untuk memperoleh keuntungan, itu nggak akan bisa. Karena asuransi bakal hanya itu kumpulan asuransi, 2, 3 asuransi itu. Ini ada asuransi nih, ini ada asuransi juga, ini ada asuransi gitu kan nih. Nah, ini jangan harap ini bayar 1 M, ini bayar 1 M, ini bayar 1 M. Ini enggak. Semuanya enggak begini. Semuanya bareng-bareng kontribusi gitu kan, bareng-bareng bayar. Yang penting jumlahnya semuanya 1 M. Entah dia bukan entah ya, maksudnya seperhitungan pasti ya. Mungkin dia 200 juta, mungkin dia 300, mungkin dia 700, total 1 M gitu. Harapan tadi apa harapan teman-teman? 3 M ya dapatnya ya. Ternyata enggak, teman-teman cuma dapat 1 M. Nah, inilah yang keliru. Jadi sebenarnya punya asuransi banyak untuk satu hal itu agak keliru. Kalau nilainya sudah pas 1 miliar gini. Kalau nilainya di bawah, untuk menutupi kekurangannya silahkan gitu. Tapi kalau sudah pas pengen dapat yang lebih lagi ya jangan gitu. Nah, ini berlaku untuk asuransi umum. Kalau untuk asuransi jiwa itu tidak begini. Teman-teman ada kemungkinan mendapatkan 3 miliar gitu. Tidak hanya 1 miliar gitu ya. Itu perbedaan asuransi jiwa dan asuransi umum. Nah, kemudian di sini ada klausul reimbursement. Reimbursement ini adalah maksudnya misalkan ya, kan ini kan rumah kebakaran ya kan. Nah, pastinya kan teman-teman bakal nyewa orang buat ngitungin kan ya, berapa sih kerugiannya, atau teman-teman bakal nyewa seseorang buat bayar orang buat bersihin rumah. Ya jangan dibiarin puing-puingnya lah, dibuang-buangin puing-puingnya gitu. Nah, itu masuk ke dalam reimbursement. Surveyor gitu-gitu, nah, itu reimbursement. Nanti perusahaan asuransi yang bayar, bukan kita gitu.
Penjelasan pemulihan harga. Nah, ini juga semisal teman-teman punya motor nih, ini biar gampang aja motor aja ya. Motor ini kan kebakaran, contohnya motor kebakaran, motor ini kecelakaan gitu kan. Nah, terus pertanyaannya adalah apakah setelah kecelakaan teman-teman bakal nganggap motor ini bernilai sama? Enggak dong, ya kan? Toh teman-teman kalau misalkan dijual nih motornya itu bakal turun harganya kan? Nggak mungkin naik, nggak mungkin tetap juga, pasti turun. Motor motor yang bekas kecelakaan, motor yang bekas tabrakan, kebakar, mobil juga begitu, laptop, HP, rumah, bahkan rumah juga ya, itu bisa diturun harganya. Tapi kalau misalkan rumah kan bisa dibenerin lebih bagus ya. Ya tapi intinya itu ya bisa turun gitu. Nah, karena turun itu perusahaan asuransi memberikan opsi, memberikan pilihan. Mau dibolehin nggak harganya sesuai pertanggungan yang awalnya. Misalkan nih, tadinya awalnya ini kan harga 20 juta motor. Gitu kan. Nah, gara-gara kecelakaan, dia turun jadi harga setengahnya 10 juta. Nah, perusahaan asuransi nanya, ini kalau misalkan kamu lanjut, semisal terjadi kerugian lagi nantinya, kamu akan dibayar hanya 10 juta aja maksimum, nggak 20 juta kayak yang kemarin gitu, karena kamu habis kecelakaan dan kondisi si sepeda motor ini pasti tidak sesuai dengan yang dulu lagi gitu. Kalau misalkan mau naik lagi kembaliin ke 20 juta, teman-teman harus bayar extra charge, extra premi gitu. Karena ada risiko tambahan. Yang namanya sesuatu yang pernah terjadi kesalahan kan pasti cacat lah ya istilahnya gitu, cacat berarti kan harus ada risiko tambahan lagi gitu. Nah, makanya dibutuhkan ekstra premi begitu untuk memperoleh, entah itu mungkin 1 juta kegedean 500.000 mungkin atau 800.000 gitu ya, mungkin 1 juta sih gitu. Nah, untuk kalau rumah itu juga bisa ya kena klausul pemulihan harga karena bekas kebakaran, rapuh. Tapi kalau misalkan sudah dibenerin, sudah dibuat benar-benar dibuat ulang, dihancurin terus dibuat ulang lagi, mungkin itu tidak kena. Tapi kena bikin asuransi baru karena kan konstruksinya sudah beda begitu. Nah, jadi itu ya singkat cerita, nggak tahu nih udah berapa menit, gue nggak bisa lihat sini salah, tentang dari apa namanya nih, kita bahas tentang asuransi gitu untuk video ini. Nah, semoga teman-teman bisa memahaminya dan barangkali teman-teman suka. Nanti kita akan membuat serial selanjutnya yaitu kita sebutnya insurance talk gitu. Kita akan ngobrolin seputar asuransi di sini gitu. Oke, itu aja dari gue. Thank you udah nonton sampai habis dan tetap belajar. Bye.